Guys, selamat datang kembali di channel Movie Klonal. Gimana kabarnya? Baik kan? Tentunya dong. Oke, di video kali ini Mimin bakalan menceritakan donghua yang berjudul The Island of Xiliang. Ya udah, nggak usah banyak bacot ngalor ngidul lagi. Yuk langsung saja masuk ke pembahasan donghua super kece ini. Let's go. The Island of Xiliang diawali dengan sebuah prolog yang menjelaskan tentang kondisi semesta yang ada di donghua ini. Melalui grafik animasi yang sangat keren, diceritakan bahwa sejak penciptaan semesta, telah terdapat berbagai makhluk hidup yang saling berbagi peran. Mereka adalah para dewa, para immortal, dan para manusia. Masing-masing dari mereka meninggali alam yang berbeda satu sama lain. Sampai akhirnya para dewa membangun sebuah tempat bernama Pulau Xiliang, yang lokasinya terletak di persimpangan antara alam dewa dengan alam surga. Di pulau itulah semua dewa dan immortal yang melakukan kesalahan akan diasingkan. Di pulau tersebut, para dewa dan immortal yang dihukum akan memiliki fisik seperti manusia, yang bisa sakit, tua, dan mati. Pulau Xiliang juga dikelilingi oleh lautan yang sangat luas, di mana mereka yang diasingkan di pulau itu akan seketika hancur jika terkena air laut. Dengan demikian maka mustahil bagi para penghuni untuk meninggalkan pulau itu. Namun konon diceritakan bahwa setiap 500 tahun sekali akan ada peristiwa pembebasan langit, di mana mereka yang lulus ujian pembebasan akan kembali ke alam mereka masing-masing. Nah, diceritakan bahwa suatu ketika ada beberapa orang yang tidak sabar menunggu pembebasan langit tersebut. Maka dari itu beberapa orang ini melakukan segala upaya untuk melarikan diri. Mereka adalah keluarga Sang yang terdiri dari pasangan suami istri dan kedua anak mereka yang masih kecil. Sang ayah menemukan cara untuk melarikan diri. Maka dari itu dia melakukan ritual khusus di sebuah tempat bersama keluarganya. Sang ayah berdiri dengan energi yang berputar di sekelilingnya. Di antara kedua tangannya, terdapat sebuah benda sihir yang nantinya kita ketahui bernama kotak 1000 bentuk. Sementara itu, di tengah pusaran energi terdapat dua anak mereka yang duduk bersila. Sedangkan sang istri hanya memandangi dari luar pusaran energi tersebut. Tak lama setelahnya, sebuah cahaya keemasan terpancar ke langit membentuk sebuah pilar. Pilar cahaya keemasan itu menjebol pembatas yang ada di langit, sehingga menciptakan gejolak ledakan dahsyat. Namun ternyata ritual menjebol segel langit itu meminta korban sebagai tumbal. Ritual tersebut ternyata mengorbankan anak-anak kecil dari seluruh pulau. Terlebih lagi air laut seketika itu naik ke permukaan pulau dan mengancam keberadaan para penghuni pulau. Seketika itu juga semua penghuni pulau mematung tidak bisa bergerak sama sekali. Melihat kondisi itu, dan menyadari syarat dari pembebasan adalah pengorbanan banyak orang, sang ibu tidak bisa menerimanya. Maka dari itu dia memilih berkorban dengan cara melompat ke laut. Sang ayah yang melihat aksi istrinya langsung menghentikan ritual dan melompat menyusul istrinya. Tak hanya itu, anak laki-laki mereka juga bangkit dari duduknya dan berlari menyusul mereka berdua. Tersisalah anak perempuan yang mencoba mengejar mereka namun terlambat. Semua anggota keluarganya sudah musnah menjadi debu di lautan. Setelah ritual gagal diselesaikan, pilar cahaya keemasan meledak, bersamaan dengan semua penduduk pulau yang kembali bisa bergerak. Retakan di segel langit juga secara perlahan menghilang, diikuti dengan suara menggelegar yang muncul dari langit. Suara itu mengatakan bahwa para pendosa yang mencoba kabur sudah musnah. Dan semua penduduk Pulau Xiliang harus berlomba-lomba mengumpulkan pahala agar dapat lulus ujian pembebasan yang sudah semakin dekat. 10 tahun akhirnya berlalu semenjak peristiwa tersebut. Kita lantas diperlihatkan sebuah tempat bernama Pavilion Kitab Rahasia yang menyimpan begitu banyak misteri dan pengetahuan tentang pulau tersebut. Di sana seorang pria bernama Jing Xuan tengah membaca sejarah Pulau Xiliang.
Dia lantas mencari gulungan yang menyimpan rahasia besar. Dia menemukan tapi ternyata gulungan itu dilindungi oleh semacam sihir. Namun Jing Xuan mampu menciptakan sihir pembuka yang polanya mirip dengan sihir-sihir di Dr. Stranger. Dengan pola sihir itu, dia bisa membuka gulungan tersebut. Dia mempelajari bahwa tidak pernah ada yang namanya pembebasan langit pada periode 500 tahun. Semua itu ternyata hanyalah omong kosong belaka. Pembebasan langit tidak akan pernah datang. Adegan berganti, sekarang kita bertemu dengan remaja perempuan bernama Tuli yang mengarungi lautan dengan kapal kayunya. Dia ternyata adalah anak perempuan dari keluarga Sang yang 10 tahun lalu mencoba kabur. Dan ternyata Tuli hanyalah anak adopsi sekaligus bukan merupakan dewa maupun immortal. Benar, Tuli adalah manusia, sehingga dia tidak terpengaruh dengan sihir air laut. Maka dari itu dia santai-santai saja berlayar mengarungi lautan. Kembali lagi ke Jing Xuan, dia mempelajari kitab-kitab rahasia lainnya. Setiap kitab memang dijaga oleh sihir. Namun entah bagaimana Jing Xuan selalu bisa membuka pola sihir penyegel tersebut. Sampai pada suatu kesempatan, dia membuka kitab yang berbahaya. Dari kitab itu muncul asap hitam bercampur api yang berputar-putar keluar dari halaman kitab. Menyusulnya adalah kemunculan berbagai monster bertopeng besi dan memiliki banyak kaki. Monster dengan tubuh hitam bercampur warna merah menyala itu bergerak sangat lincah dan mencoba menyerang Jing Xuan. Namun Jing Xuan bergegas mengeluarkan pedang panjang dengan bilah berwarna biru untuk menebas satu persatu dari monster itu. Pertarungan seru dan menegangkan terjadi. Setelah aksi dahsyat tersebut, tanpa sengaja Jing Xuan membenturkan salah satu monster ke sebuah kalender pencatat pahala para penduduk pulau. Kalender itu meledak dan dari pavilion kitab rahasia memancarkan cahaya keemasan yang menerjang ke arah langit. Gelegar dahsyat yang tercipta dari pancaran cahaya itu menggemparkan semua warga Pulau Xiliang. Sementara itu, Jing Xuan justru terikat oleh rantai segel keemasan yang berasal dari dinding-dinding pavilion kitab rahasia. Tak ingin ketahuan telah menyebabkan kekacauan, Jing Xuan mengerahkan sekuat tenaganya untuk membebaskan diri dari rantai cahaya keemasan itu. Dan akhirnya dia berhasil kabur tanpa ketahuan para penjaga. Akibat dari peristiwa menggemparkan itu, para keluarga tetua di Pulau Xiliang melakukan pertemuan di aula diskusi. Keluarga para tetua itu adalah keluarga Cheng, keluarga Su, keluarga Feng, dan keluarga Heng. Tapi tetua keluarga Heng tidak hadir karena sudah lama memutuskan untuk tidak terlibat urusan seperti itu. Di aula diskusi, keadaan memanas karena para tetua justru saling tuduh siapa penyebab kekacauan di pavilion kitab rahasia. Pasalnya hanya para tetua yang bisa mengakses pavilion tersebut. Dan salah satu dari mereka sudah pasti adalah pelakunya. Namun tentu saja tidak ada yang mengaku karena memang bukan salah satu dari mereka pelakunya. Di sisi lain, Tuli ternyata menguping pembicaraan para tetua karena ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia semakin tertarik ketika tetua dari keluarga Su curiga bahwa kejadian itu ada kaitannya dengan keluarga Sang 10 tahun lalu. Dia juga mencurigai Tuli yang merupakan anak adopsi keluarga Sang adalah pelaku insiden di pavilion kitab rahasia. Namun hal itu ditentang anggota lain karena Tuli adalah manusia. Dan tidak mungkin manusia bisa melakukan kejadian itu. Saat sedang asyik menguping, Tuli dipergoki oleh putri dari keluarga Su yaitu Su Lingxi. Akhirnya dia membawa Tuli untuk masuk ke aula diskusi sehingga membuat murka para tetua. Tetua dari keluarga Cheng yaitu Cheng Zhou yang bertemperamen galak dan tidak sabaran langsung menyambar Tuli dengan cambuk emasnya. Meminta Tuli mengakui apa yang sudah dilakukannya. Namun memang bukan Tuli yang melakukannya. Dan Tuli bersikeras bahwa dia tidak melakukan apa-apa. Dia juga mengatakan
kakeknya lah yang meminta dia untuk menyelidiki apa yang terjadi, sehingga dia menguping di aula diskusi. Namun alasannya ditolak, karena kakek tuli yang ternyata adalah tetua Heng tidak mungkin tertarik dengan urusan para tetua. Terlebih lagi tetua Heng memang tertarik, dia bisa datang langsung ke aula diskusi. Setelah diminta untuk tenang, sekaligus tindakan Cheng Zhou yang menyakiti Tuli bisa mengurangi pahalanya. Akhirnya Cheng Zhou melepaskan Tuli, dan dia segera mengusir manusia itu dari aula diskusi. 唐点阁是间谍，从未靠近过。这是爷爷让我来的。 Sementara itu di sebuah hutan bambu, kita akhirnya melihat Jin Suwong yang babak belur dan berjalan dengan terseok-seok. Namun kita hanya melihatnya dengan sekilas, karena adegan kembali berpindah ke Tuli yang sampai di rumahnya, yaitu kediaman tetua Heng. Ternyata setelah insiden 10 tahun yang lalu membuat keluarga Sang terbunuh, anak angkat mereka yaitu Tuli diadopsi oleh tetua Heng. Tuli berjalan mengendap-endap agar tidak membangunkan tetua Heng yang sudah tertidur. Namun ternyata di kamar tetua Heng, secara misterius muncul bercak-bercak kemerahan yang sepertinya adalah darah. Keesokan harinya Tuli menyiapkan makanan di ruang makan sambil berbincang dengan tetua Heng yang masih ada di kamarnya. Tuli menyinggung perihal ulang tahun kakeknya yang ke-100 sambil menyiapkan makanan. Anehnya sang kakek tidak kunjung keluar dari kamarnya juga. Terdengar suara tidak biasa yang berasal dari dalam kamar tetua Heng. Karena curiga, Tuli mencoba mengintip ke dalam kamar kakeknya. Namun saat itu juga sang kakek membuka pintu dan mengagetkan Tuli. Merasa masih curiga, Tuli langsung menyelinap ke dalam kamar untuk memeriksa. Namun meski sudah mencari kemana-mana, ternyata dia tidak menemukan apapun. Padahal dia sangat yakin mendengar suara orang lain sekaligus sekilas melihat keberadaan orang asing di sana. Beralih ke kediaman keluarga Sum, mereka masih merasa bahwa pelaku insiden di pavilion kitab rahasia adalah orang-orang dari keluarga Cheng. Pasalnya Cheng Zhuo adalah pemilik sihir api terkuat di Pulau Xiliang. Dan insiden di pavilion jelas-jelas melibatkan ledakan api yang dahsyat. Di sisi lain, keluarga Cheng juga masih mencurigai keluarga tetua lain. Cheng Zhuo sangat curiga bahwa Feng Mian, tetua yang berasal dari kaum immortal, adalah pelaku insiden itu. Feng Mian sendiri adalah seorang immortal perempuan berparas cantik dan anggun, yang selalu malas berjalan dan memilih melayang di udara untuk berpergian. Mari kita pindah ke si immortal cantik dan lemah lembut itu. Feng Mian tengah berada di hutan yang menjadi wilayah kekuasaannya. Saat Jing Xuan muncul di hutan itu, Feng Mian lantas melancarkan serangan-serangan sihir mematikan ke arah Jing Xuan. Tetapi Jing Xuan dengan lihai menghindarinya. Namun Feng Mian bukanlah immortal sembarangan. Dia berhasil menyengkram tubuh Jing Xuan dengan tangan sihir yang dia ciptakan. Sehingga pria itu nggak bisa berbuat apa-apa lagi selain pasrah. Jing Xuan 温术只是骗局。幻灵术却还没学。 Ternyata Feng Mian dan Jing Xuan memiliki hubungan di masa lalu. Feng Mian adalah sosok yang menyelamatkan Jing Xuan pada insiden 10 tahun silam. Dan menurut perkataan Feng Mian, dia bersusah payah melindungi Jing Xuan dengan cara menjadikan Jing Xuan sebagai orang yang tidak ada. Dan ternyata Feng Mian juga tahu kalau pelaku insiden di pavilion adalah Jing Xuan. Bahkan immortal perempuan itu juga sudah lama mengetahui bahwa pembebasan langit pada periode 500 tahun adalah omong kosong belaka. Sejak zaman dulu, tidak pernah ada dewa atau immortal yang dibebaskan melalui pembebasan langit. Namun yang membuat Feng Mian kesal kepada Jing Xuan adalah tujuan Jing Xuan ke pavilion kitab rahasia selain untuk mencari tahu perihal kebenaran pembebasan langit. Pemuda itu juga mencoba mencari tahu fakta mengenai kedua orang tuanya. Sayangnya sampai detik ini, kita belum bisa mengetahui lebih jauh asal-usul dari Jing Xuan. Selain itu, Jing Xuan juga membahas mengenai apa yang akan terjadi di tahun depan ketika apa yang menjadi pembebasan langit harusnya terjadi. Jing Xuan menyinggung perihal persiapan yang sudah mereka lakukan sejak bertahun-tahun.
dan sekaligus bertanya apakah mereka bisa berhasil melakukannya. Namun Feng Mian enggan membahasnya lebih lanjut. Yang jelas, Feng Mian sangat yakin bisa membebaskan diri dari Pulau Xiliang pada tahun depan. Dan dikarenakan dia tahu bahwa pembebasan langit adalah omong kosong, maka sepertinya rencana yang dia buat bersama Jing Xuan adalah upaya pelarian diri, seperti yang pernah dicoba keluarga Sang 10 tahun lalu. Feng Mian lantas pergi meninggalkan Jing Xuan, sambil memperingatkan agar Jing Xuan berhenti mencari tahu kebenaran tentang orang tuanya. Namun Jing Xuan bersikeras bahwa dia akan tetap mencari tahu. Feng Mian jelas saja kesal dan menggerta Jing Xuan dengan melemparkan pisau-pisau sihir yang menancap di sekitar Jing Xuan. Feng Mian memperingatkan, Jing Xuan bisa kehilangan sihirnya jika terus melakukan hal-hal berbahaya. Dan Feng Mian tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Feng Mian berpaling dan pergi menembus portal yang menyerupai dimensi cermin sambil mengancam akan mengurung Jing Xuan jika tetap berusaha mencari tahu identitas orang tuanya. Namun sebenarnya Feng Mian sangat peduli terhadap Jing Xuan. Di perjalanannya melewati pohon demi pohon, dia menyadari bahwa luka yang diderita Jing Xuan karena insiden di pavilion sangatlah serius. Namun akhirnya dia berpikir bahwa mungkin dengan luka seperti itu, Jing Xuan akan berhenti mencoba melakukan hal gegabah. Malam harinya Jing Xuan bermimpi tentang masa lalunya. Dia melihat dua anak kecil yang duduk bersila sementara ada puluhan anak lain yang terkapar tak berdaya di sekitar dua anak itu. Jing Xuan sangat familiar dengan peristiwa tersebut, karena peristiwa itu adalah insiden 10 tahun lalu yang menggemparkan seisi Pulau Xiliang. Di kejauhan, Jing Xuan melihat seorang pria yang berdiri menatapnya. Pria itu adalah Sang Shen, sosok di balik peristiwa 10 tahun lalu. Jing Xuan bergegas mendatangi Sang Shen yang ternyata adalah ayahnya. Namun Sang Shen justru melompat ke arah laut meski Jing Xuan berhasil menangkap tangannya. Dia bertanya kepada ayahnya apakah rumor yang beredar adalah kebenaran. Namun ayahnya tidak menjawab dan justru menghilang menjadi cahaya keemasan. Beberapa saat kemudian, salah satu dari anak kecil yang duduk bersila datang menghampiri Jing Xuan. Anak itu adalah Jing Xuan sendiri di masa lalu. Dan dia mengatakan bahwa rumor yang beredar bukanlah kebenaran. Adegan berganti keesokan harinya ketika banyak warga mencoba berebut pusaka sihir dari dewa dengan cara memberi sesembahan. Mereka yang memberi sesembahan yang dinilai paling luar biasa akan mendapatkan pusaka sihir tersebut. Hari itu pusaka sihir yang ditawarkan adalah sebuah plat giok yang sangat sakral. Berbagai keluarga di pulau itu berlomba mempersembahkan hal sangat berharga. Namun akhirnya keluarga Chang datang dan mempersembahkan jamur api raksasa yang sangat berharga. Seketika anak panah yang berfungsi sebagai penimbang nilai sesembahan menunjuk ke jamur api itu. Namun ternyata Tu Li juga berambisi untuk mendapatkan plat giok tersebut. Dia menerobos kerumunan dan mempersembahkan beberapa ikan yang dia ambil dari laut. Ternyata anak panah menilai bahwa ikan lebih berharga dibandingkan jamur api keluarga Cheng. Akhirnya terjadi perdebatan karena plat giok sudah lebih dulu akan diberikan kepada keluarga Cheng. Namun Tu Li bersikeras bahwa anak panah menunjuk ke arah sesembahan ikannya. Jadi seharusnya plat giok jatuh ke tangannya. Akhirnya demi mengatasi situasi, pria tua penyelenggara kegiatan itu memberi syarat kepada Tu Li untuk mencari ikan besar bersisi kuat yang ada di laut. Jika Tu Li berhasil mendapatkan ikan tersebut, maka plat giok akan langsung diberikan kepadanya. Dan Tu Li pun menyanggupinya. Dia berlayar menggunakan perahu kayu kecilnya ke laut dan mulai memancing. Tak lama kemudian, dia mendapatkan ikan yang dimaksud. Namun karena ikan itu sangat besar dan kuat, dia tercebur ke laut dan terlibat aksi tarik-menarik dengan ikan raksasa. Selama mencoba menaklukkan ikan tersebut di kedalaman laut, dia melihat bangkai kapal kayu raksasa yang sekilas membuatnya teringat masa kecilnya. Dia ingat jauh sebelum diadopsi oleh keluarga Sang, dia adalah putri dari seorang kapten kapal. Entah bagaimana kapal mereka bisa sampai ke Pulau Xiliang. Tak punya waktu bernostalgia,
Tuli kembali mencoba menaklukkan ikan besarnya. Dia berhasil, namun tak lama setelah itu, seseorang muncul dari permukaan dan terus tenggelam ke laut. Tuli bergegas berenang menyelamatkan orang tersebut dan membawanya ke pantai. Tak disangka ternyata sudah ada kapal kayu besar yang berlabuh dalam keadaan rusak di berbagai sisi. Selain itu ada juga sosok misterius yang mengamati Tuli dari kejauhan. Di sisi lain, Cheng Zhou semakin resah dengan keberadaan Tuli. Meski Tuli adalah manusia dan tidak memiliki kekuatan setara immortal atau dewa, namun Cheng Zhou menganggap bahwa gadis itu adalah ancaman yang serius. Dia juga menganggap bahwa kedatangan Tuli di Pulau Xiliang adalah alasan kenapa Sang Shen memiliki ambisi untuk mencari celah meninggalkan Pulau Xiliang. Kembali ke Tuli, dia berhasil menyadarkan pria yang hampir mati tenggelam itu. Ternyata dia tidak sendirian, melainkan ada kru kapal lainnya yang juga berhasil selamat. Pria yang diselamatkan Tuli itu bernama Xiaoji. Dan setelah melihat terdapat matahari ganda di langit, dia menyadari telah sampai di tempat pengasingan para dewa dan immortal. Di sisi lain, Jing Xuan ternyata selama ini tinggal di kediaman tetua Heng secara diam-diam. Di sana dia mempelajari berbagai hal tentang apa yang sebenarnya terjadi 10 tahun lalu. Dia menolak rumor yang beredar bahwa ayahnya mengorbankan banyak jiwa untuk melakukan ritual pelarian. Dia memasuki kamar adik angkatnya yang kosong waktu itu dan mengambil buku peninggalan orang tua mereka. Di buku itu terdapat berbagai catatan mengenai apa yang coba dilakukan oleh ayahnya di masa lalu. Melalui buku itu pula dia mempelajari berbagai formasi sihir yang dipelajari oleh ayahnya. Menariknya adalah Jing Xuan bisa menghadirkan dirinya yang masih kecil untuk berdiskusi membahas berbagai masalah. Dia mencoba menguak misteri demi misteri sambil berbincang dengan dirinya yang 10 tahun lebih muda itu. Mereka berdua mencoba mengingat apa saja yang terjadi di masa lalu. Dan karena Jing Xuan terjatuh dari tebing 10 tahun lalu, banyak memori yang menghilang dari ingatannya. 所以阵法是爹主动布的，这其中应该就有当年爹在，会不会是有人利用了爹布阵这件事呢？ Dia hanya sekilas mengingat bahwa ibu mereka yang bernama Yingmo tengah sakit, dan ayahnya mencoba membuat ritual dan memulangkan Yingmo ke alam dewa. Jing Xuan juga ingat bahwa tetua Heng sangat dekat dengan ayah dan ibunya. Bahkan secara rutin memeriksa keadaan Yingmo yang semakin memburuk dari waktu ke waktu. Dengan ingatan itu, Jing Xuan yakin bahwa tetua Heng ada hubungannya dengan ritual ayahnya 10 tahun lalu. Jing Xuan juga berencana untuk mencoba ritual yang pernah dilakukan ayahnya, yaitu dengan membuat formasi transformasi ruang, formasi membuka jalan, dan pembuatan jembatan ruang. Dia tidak percaya rumor yang beredar bahwa formasi-formasi tersebut menyebabkan banyak korban jiwa. Dia curiga bahwa ada pihak lain yang mengambil kesempatan melakukan hal buruk saat ayahnya melakukan ritual sehingga semua kesalahan dilimpahkan ke ayahnya. Tidak ingin ketahuan Tuli, Jing Xuan membawa buku itu ke kamar tetua Heng dan mempelajarinya lebih detail di sana tanpa takut ketahuan sama sekali. Di sisi lain, Tuli membawa ikan super besarnya dan akhirnya dia mendapat plat giok yang sangat berharga itu. Dia bergegas pulang, namun beberapa orang keluarga Cheng yang tidak terima mencegat Tuli dan mencoba merebut plat giok itu. Tidak mau plat gioknya direbut, Tuli bergegas meninggalkan orang-orang keluarga Cheng itu. Namun dengan sihir api keluarga Cheng, Tuli akhirnya tersudutkan tepat sebelum dia sampai ke rumah kakeknya. Untungnya anggota keluarga Cheng lainnya datang dan menyelamatkan Tuli. 去哪儿啊？怎么话还没说？狐狸， Sambil menceramahi mereka yang berusaha merebut paksa apa yang bukan menjadi hak mereka. Dan akhirnya Tuli pun sampai di rumahnya dengan selamat. Dia lantas bertanya kepada kakek Heng ingin dimasakkan apa. Dan orang yang ada di kamar kakek Heng yaitu Jing Xuan asal saja menjawab pertanyaan-pertanyaan Tuli. Tanpa disadari, ternyata Tuli malah nekat membuka pintu kamar kakek Heng dan hendak menerobos masuk ke dalam kamar.
Untungnya Feng Mian mendadak muncul dari langit dan mengalihkan perhatian Tuli. Dia langsung berbalik dan memberi hormat kepada Feng Mian. Kehadiran Feng Mian adalah untuk menyampaikan bahwa keluarga Chen telah memastikan bahwa pelaku insiden pavilion bukanlah Tuli. Namun Feng Mian menyarankan agar Tuli tidak merepotkan tetua Heng, karena situasi sedang sangat genting di antara para keluarga tetua. Pada saat itu juga pintu kamar tetua Heng terbuka, dan tetua Heng sudah duduk di kursinya sambil mempersilahkan Feng Mian untuk masuk dan melakukan pembicaraan di dalam. Akhirnya dua tetua di Pulau Xiliang itu saling membahas mengenai banyak hal. Sementara itu Tuli bergegas menyajikan hidangan untuk mereka berdua. Saat Tuli menyajikan hidangan, tetua Heng memperhatikan berbagai memar dan luka yang ada di tubuh cucu angkatnya itu. Sampai-sampai dia tidak mendengarkan apa yang dikatakan Feng Mian. Akhirnya tetua Feng meminta Tuli untuk meninggalkan mereka berdua. Dan ketika Tuli hendak pergi, dia melihat buku peninggalan orang tuanya secara mengejutkan ada di kamar tetua Heng. Tetua Heng mengatakan bahwa dia memungut buku itu karena terjatuh dari meja. Dan tanpa bertanya lagi, Tuli membawa buku itu kembali ke kamarnya sambil terheran-heran bagaimana mungkin buku itu bisa jatuh. Di sisi lain, Xiaoji ternyata memang sudah lama mencari keberadaan Pulau Xiliang. Dia diutus oleh kerajaan untuk menemukan dewa yang dapat membuat segala sesuatu. Namun bagi manusia, mencari Pulau Xiliang adalah hal yang mustahil. Namun secara mengejutkan, tasbih yang dimiliki Xiaoji ternyata bisa membuka gerbang menuju dimensi lain. Xiaoji yang putus asa tidak kunjung menemukan Pulau Xiliang, membuang tasbih itu ke laut. Dan secara mengejutkan, portal raksasa muncul di depan kapalnya. Dan sampailah dia beserta rombongan ke Pulau Xiliang. Kembali lagi ke kediaman tetua Heng, Jing Xuan memasuki kamar adiknya dan mencoba menyembuhkan luka-luka adiknya yang sedang tertidur itu dengan kemampuan sihirnya. Jing Xuan bertanya-tanya benda sihir apa yang coba dikumpulkan Tuli sampai dia babak belur seperti itu. Namun secara tiba-tiba, Tuli mengigau keras dan terbangun. Sehingga Jing Xuan bergegas kabur dari kamar adik angkatnya itu. Di tempat lain, keluarga Su tengah menjaga aula kitab rahasia sambil terus menyelidiki penyebab insiden beberapa waktu lalu. Mereka masih mencurigai bahwa pelakunya adalah keluarga Cheng. Namun saat itu juga, keluarga Cheng datang dan mengatakan akan membantu menyelidiki lokasi kejadian. Padahal mereka sebenarnya juga yakin bahwa keluarga Su adalah dalang di balik insiden beberapa waktu lalu. Saat menyelidiki lokasi kejadian, salah satu dari mereka menemukan kitab yang menyimpan monster-monster telah terbuka dan semua monster di dalamnya telah dihabisi. Dengan fakta itu, semakin menegaskan bahwa pelaku insiden adalah orang yang sangat kuat. Di sisi lain, ditemukan fakta juga bahwa penyebab ledakan bukanlah sihir biasa, melainkan pantulan dari kristal sakral yang ada di pusat pavilion tersebut. Anggota keluarga Cheng menduga pelaku insiden bertarung dengan monster di dekat kristal tersebut. Dan saat menggunakan sihir untuk menghabisi si monster, kristal itu merespon kekuatan sihir dan memantulkannya, sehingga terjadi ledakan dahsyat. Namun diketahui bahwa kristal itu hanya bisa memantulkan sihir dengan kekuatan dahsyat. Artinya semakin dikit kandidat pelaku insiden karena tidak banyak orang dengan kemampuan sihir sehebat itu. Orang-orang Chen semakin mencurigai keluarga Su. Begitu juga sebaliknya. Namun demi mencairkan suasana ketegangan, mereka justru mencurigai tetua Feng sebagai dalang di balik semua itu. Itu karena tetua Feng adalah immortal yang datang secara misterius entah berasal dari mana. Dan bahkan kekuatannya juga tidak diketahui sehebat apa. Bahkan tetua Feng sangat gemar bertapa dalam waktu lama. Dan baru muncul lagi setelah insiden pavilion terjadi. Sementara itu, Jing Xuan semakin memahami formasi sihir yang dilakukan oleh ayahnya dulu. Dia memahami bahwa ayahnya mencoba berbagai kombinasi untuk formasi sihir yang sama, sehingga menghasilkan sebuah formasi rumit tingkat tinggi.
Dia curiga ada seseorang yang memberitahu ayahnya tentang kombinasi formasi rumit itu. Dan kemungkinan orang itu adalah orang yang sama dengan yang membantu ayahnya mengumpulkan berbagai bahan pendukung formasi. Dia lantas menerka siapa yang kemungkinan membantu ayahnya. Belum selesai dia berpikir, tiba-tiba tetua Feng Mian muncul di halaman kediaman rumah tetua Heng. Saat itu juga, tetua Heng muncul dan menyapa sang immortal misterius yang bisa terbang tersebut. Menanyakan ada urusan apa sampai dia datang ke sana pada sore hari. Tetua Feng Mian mengatakan bahwa aksi tetua Heng di pavilion kitab rahasia sedikit demi sedikit mulai terbongkar. Dan hanya menunggu waktu bagi para dewan tetua untuk mengetahui kebenarannya. Selain itu, tetua Feng Mian juga berkata bahwa dia telah memperkuat pembatasnya, sehingga tetua Heng tidak perlu berpura-pura lagi. Tetua Heng lantas membuka kerudung yang menutupi kepalanya. Dan seketika itu juga wajah tetua Heng berubah menjadi Jing Xuan. Dan ternyata selama ini Jing Xuan telah menyamar menjadi tetua Heng. Sejak kapan dia melakukannya masih belum diketahui. Yang jelas tetua Feng Mian adalah dalang di balik penyamarannya tersebut. Mereka berdua akhirnya menikmati teh bersama sambil melakukan pembicaraan serius. Intinya adalah tak lama lagi para dewan tetua akan menangkap pelaku sebenarnya dari insiden pavilion. Namun Jing Xuan tidak peduli, karena dia ingin membuktikan bahwa rumor tentang orang tuanya tidaklah benar. Feng Mian sebenarnya kesal dengan perilaku Jing Xuan, dan dia mengancam akan menyerahkannya ke dewan tetua. Tapi Jing Xuan dengan percaya diri mengatakan bahwa Feng Mian sangat membutuhkannya. Karena jika tidak, mana mungkin Feng Mian mau bersusah payah melindunginya selama ini. Jing Xuan juga berkata bahwa hanya dia orang yang bisa membantunya keluar dari Pulau Xiliang. Jing Xuan juga mengatakan apa yang dia ketahui dari kitab sihir, bahwa dewa atau immortal yang diasingkan ke Pulau Xiliang akan kehilangan tulang dewa mereka, sehingga mustahil dapat terbang. Namun anehnya adalah Feng Mian masih bisa terbang dan memiliki tulang dewanya. Jing Xuan menerka itu bisa terjadi karena Feng Mian adalah pendatang dari luar. Meskipun tidak jelas apa yang dimaksud dari istilah itu. Tetapi yang mengejutkan adalah, ternyata Jing Xuan juga bisa terbang. Sehingga kemungkinan dia masih memiliki tulang dewa. Bahkan Jing Xuan merasa bahwa fungsi tulang dewa bukanlah semata untuk terbang. Namun ada fungsi lain yang belum diketahui. Berdasarkan fakta itu, Jing Xuan sangat yakin bahwa kondisi istimewa tubuhnya adalah kunci bagi Feng Mian untuk meninggalkan Pulau Xiliang. Dia juga bersikeras harus menyelesaikan penyelidikannya sebelum tahun depan, untuk berjaga-jaga jika pembebasan langit memang benar-benar terjadi. Jing Xuan dan Feng Mian lantas terlibat debat sengit, sampai-sampai Feng Mian menghancurkan pavilion tempat mereka minum teh. Namun dengan mudah dia bisa menata kembali pavilion yang remuk tersebut. Dia memperingatkan agar Jing Xuan tidak bertindak terlalu jauh dan keterlaluan. Namun Jing Xuan tetap bersikeras ingin menyelidiki kebenaran di balik kematian orang tuanya. Demi menenangkan Jing Xuan, Feng Mian mengatakan prioritas utama adalah meninggalkan Pulau Xiliang. Barulah setelah itu dia bisa bebas menyelidiki misteri kedua orang tuanya. Namun Jing Xuan tidak bodoh, karena jika mereka bisa meninggalkan pulau, mustahil dia akan kembali ke pulau itu karena lokasi yang sangat rahasia. Feng Mian sendiri berhasil menemukan Pulau Xiliang karena 10 tahun lalu ayah Jing Xuan membuat formasi yang mampu menjebol segel pelindung pulau di langit. Karena retaknya pelindung itulah Feng Mian bisa sampai ke Pulau Xiliang. Setelah itu Jing Xuan menawarkan kesepakatan, dia harus diperbolehkan menyelidiki misteri kedua orang tuanya. Atau dia akan menyerahkan diri ke dewan sehingga posisi Feng Mian bakal terancam. Namun Feng Mian punya strategi mengatasi tawaran Jing Xuan. Dia mengatakan, jika identitas Jing Xuan terbongkar, maka keamanan adik angkatnya yaitu Tuli juga akan hilang. Tuli selama ini bisa aman berada di Pulau Xiliang adalah karena dia diadopsi oleh tetua Heng. Jika diketahui bahwa tetua Heng selama ini adalah palsu, maka Tuli juga tidak lagi aman. Mengetahui fakta itu, Jing Xuan lantas minta maaf dan batal mengajukan penawaran.
Feng Mian lantas pergi sambil menciptakan kurungan di sekitar kediaman tetua Heng agar Jing Xuan tidak kabur dan berbuat macam-macam. Berganti ke Tuli, dia menghabiskan banyak waktu dengan para manusia yang terdampar di kawasan Xilian. Dia menjadi semakin dekat dengan Xiao Ji. Namun sebenarnya Xiao Ji hanya berusaha membujuk Tuli agar mau mengajaknya masuk ke kawasan penduduk. Xiao Ji ingin bertemu dengan dewa yang bisa membuat berbagai benda ajaib itu. Namun demi keamanan mereka sendiri, Tuli menolak permintaan itu. Dia tahu bahwa para dewa dan immortal sangatlah membenci kaum manusia. Dia bisa bertahan karena diadopsi oleh salah satu tetua di pulau itu. Di sisi lain, Jing Xuan mengingat masa lalunya setelah diselamatkan oleh Feng Mian. Dia dibawa ke rumah kediaman tetua Heng yang entah bagaimana sudah kosong. Feng Mian juga mulai mengajarkan banyak hal kepada Jing Xuan kecil, sambil memberitahunya agar membuang semua perasaan, karena semua itu adalah kelemahan. Feng Mian juga sudah sejak awal memperingatkan agar Jing Xuan tidak mengurusi permasalahan rumor orang tuanya. Demi keamanan, akhirnya Feng Mian mengurung Jing Xuan di kamar milik tetua Heng. Sementara adik angkat Jing Xuan yaitu Tuli harus tinggal di kamar lain di kediaman itu. Jing Xuan dan Tuli tidak pernah berpisah sendari dulu. Hanya saja Tuli tidak menyadarinya. Dengan sihir Feng Mian, dia melihat Jing Xuan sebagai sosok tetua Heng. Mereka tumbuh bersama selama bertahun-tahun demi keamanan mereka masing-masing. Nasib keduanya saling terikat. Jika identitas Jing Xian diketahui orang lain, maka dia beserta adiknya akan terancam bahaya. Ditambah lagi jika hal itu terjadi, rencana Feng Mian juga akan berantakan. Adegan berganti, Jing Xuan akhirnya memutuskan bertindak sesukanya. Dia bersiap-siap untuk mendatangi pavilion kitab rahasia sekali lagi. Sihir pengurung yang dibuat Feng Mian ternyata bisa dijebol dengan sekali tebasan pedang oleh Jing Xuan. Jing Xuan sampai di pavilion kitab rahasia dan mulai mencari informasi yang dia cari dan menyalinnya ke lembar demi lembar yang dia bawa. Akhirnya dia mengetahui fakta mengejutkan bahwa formasi yang diciptakan ayahnya termasuk formasi rasi bintang dan membutuhkan bahan sihir yang sangat banyak. Mayoritas dari bahan itu juga termasuk langka dan sangat mahal. Salah satunya adalah jamur api milik keluarga Cheng. Sayangnya tiba-tiba salah satu anggota keluarga Cheng yaitu Cheng Rong muncul untuk berpatroli. Dan dengan sehelai bulu burung ajaib, Jing Xuan menyamar menjadi salah satu anggota keluarga Su yakni Su Yin. Mereka berpapasan dan Jing Xuan segera meninggalkan tempat itu. Namun akhirnya memutuskan berhenti. Dia bertanya kepada Cheng Rong apakah dia tahu formasi rasi bintang atau tidak. Dia juga membahas bagaimana mungkin Sang Zhen yang dari keluarga miskin bisa mendapat banyak bahan sihir yang sangat mahal jika tidak dibantu pihak lain. Cheng Rong mengatakan mungkin saja Zhang Zhen mencurinya. Tapi Jing Xuan berkata bahwa tidak ada catatan pencurian apapun 10 tahun lalu. Cheng Rong lantas curiga karena ternyata dia mengetahui bahwa Su Yun pernah meminjamkan buku tentang formasi rasi bintang ke Zhang Zhen. Padahal buku tersebut tidak boleh dibaca oleh sembarang orang kecuali para tetua. Dengan begitu, Su Yun jelas-jelas telah melanggar hukum dengan sadar. Jing Xuan sendiri terkejut mengetahui fakta itu. Dia tidak tahu bahwa Su Yun pernah membantu ayahnya mempelajari formasi rasi bintang. Dengan fakta itu dia semakin curiga bahwa ada lebih banyak pihak yang membantu ayahnya di masa lalu. Jing Xuan sendiri bergegas pergi sebelum efek sihir bulu burungnya habis. Ditinggal oleh Jing Xuan dalam wujud Su Yin, Cheng Rong lantas teringat memori di masa lalunya. Dulu dia pernah berada di ruangan itu bersama San Shen dan membahas mengenai cara untuk keluar dari Pulau Xiliang. Cheng Rong percaya bahwa suatu saat San Shen akan menemukan cara tersebut. Adegan berganti ke Xiao Ji. Dia mengingat kembali mitos mengenai Pulau Xiliang.
Dia diceritakan bahwa dulu ada bajak laut legendaris yang kaptennya bernama Tuhuo. Dia berhasil mengambil sebuah relik Buddha yang bisa membantunya sampai ke sebuah pulau yang penuh dengan dewa. Tuhuo lantas pergi dari pulau dan memberitahu ke orang luar tentang pulau itu. Untuk membuktikan keberadaannya, Tuhuo membuat salinan relik Buddha berupa tasbih dan menyerahkan ke bajak laut lainnya. Sementara dia berlayar kembali mencari pulau Xiliang dan tak pernah kembali lagi. Xiaoji lantas menduga bahwa Tuhuo adalah ayah kandung dari Tuli. Namun berdasarkan cerita Tuli, ayahnya pergi dari pulau Xiliang meninggalkannya dan tak pernah kembali lagi. Hal itu masih menjadi misteri yang sampai saat ini belum dipecahkan. Di sisi lain, Tuli telah kembali ke rumah setelah larut malam. Dia juga sudah memutuskan tekad untuk pergi dari rumah itu untuk bergabung dengan Xiaoji dan manusia lainnya. Dia membuat sebuah surat yang berisi bahwa dia berterima kasih kepada tetua Hengnya sudah baik selama ini. Namun saat dia ingin menyelipkan surat itu ke depan pintu kamar tetua Heng, pintu mendadak terbuka. Jing Xuan dalam sosok tetua Heng bertanya kenapa baru pulang terlarut itu. Dan mereka mengobrol selama beberapa saat sampai akhirnya Jing Xuan meminta Tuli segera tidur. Dia menutup pintu dan merasa bersalah karena telah berbohong kepada Tuli selama ini. Tetapi itu semua demi kebaikan mereka. Jin Xuan berjanji, begitu dia berhasil membersihkan nama kedua orang tuanya, dia akan kembali muncul di hadapan Tuli sebagai kakaknya. Adegan berganti ke sebuah peristiwa di masa lalu. Ada sebuah kebakaran hebat yang melanda sebuah rumah. Selain itu terdengar juga suara yang mengatakan bahwa keluarga Sang adalah iblis. Dan mereka meminta untuk mengembalikan anak yang diambil. Terlihat juga Tuli kecil berlari menembus kebakaran rumah itu untuk mengambil barang-barang. Celakanya dia hampir tertimpa reruntuhan rumah yang terbakar. Adegan itu lantas berganti ke Jing Xuan yang terbangun dari tidurnya. Siang harinya kehebohan terjadi di Pulau Xiliang. Mereka menyaksikan kedatangan para manusia rombongan Xiaoji dan terheran-heran bagaimana bisa mereka menemukan pulau itu. Di sisi lain Xiaoji dan rombongannya juga heran kenapa penduduk pulau banyak yang berpakaian lusuh dan tidak tampak seperti dewa sama sekali. Tak menunggu lama mereka semua langsung ditangkap dan dibawa ke aula diskusi. Tak hanya mereka, namun Tuli juga ditangkap karena dicurigai memiliki ikatan dengan para manusia itu. Sementara itu, Jing Xuan tengah minum teh bersama Feng Mian di kediaman tetua Heng. Sebelum Feng Mian menceramahi Jing Xuan, dia lebih dulu berdalih bahwa tidak sedang mencari tahu mengenai orang tuanya. Dia bilang bahwa pergi ke pavilion kitab rahasia untuk mempelajari sihir ilusi. Jing Xuan mengatakan bahwa sihir ilusi termasuk jenis api, sementara sihirnya adalah air. Untungnya Jing Xuan mengetahui bahwa jamur api bisa digunakan untuk menangkal pertentangan sihir api dan air di tubuhnya. Maka dari itu Jing Xuan meminta tolong Feng Mian untuk mencarikan jamur api. Dengan menguasai sihir ilusi, maka dia bisa leluasa menyamar sebagai tetua Heng kapanpun dia mau. Sehingga Feng Mian bisa bersantai dengan tenang. Feng Mian yang sejak dulu menawari sihir ilusi ke Jing Xuan, akhirnya setuju. Tapi dia memperingatkan bahwa tidak boleh ada rencana lain di balik semua ucapan Jing Xuan itu. Padahal selagi ingin mempelajari sihir ilusi, jamur api itu akan digunakan Jing Xuan sebagai bahan membuat formasi sihir rasi bintang seperti yang pernah dilakukan ayahnya dulu. 想让我按您的要求修炼幻灵术，而且这样您就可以安心休眠保存。但你要是敢耍别的花样， 查到火之，可以度化我本身对。 Adegan berganti ke persidangan Xiaoji dan Tuli. Para tetua resah kenapa bisa ada manusia yang datang ke pulau itu. Terakhir kali ada manusia datang, hal itu mengakibatkan Zhang Zhen melakukan formasi sihir rasi bintang yang berakibat petaka. Terlebih ucapan Xiaoji sama persis dengan ayah kandung Tuli. Dia mengatakan bahwa berasal dari negara Liang dan ingin berdagang ke Silla tapi terkena badai dan terdampar di pulau itu. Hal itu membuat para tetua trauma dan bergegas ingin membunuh para manusia, bahkan termasuk Tuli.
Tetapi para tetua juga berdebat bahwa mereka bisa memanfaatkan para manusia untuk menguak rahasia yang tidak pernah mereka ketahui. Selama diskusi itu, Cenrong mendatangi Sujin dan membahas apa yang terjadi saat mereka berbincang mengenai formasi rasi bintang di pavilion. Namun Sujin mengatakan tidak pernah membahas itu sama sekali. Hal itu membuat Cenrong curiga. Dia mengetahui bahwa hanya ada satu perahu di pavilion kitab rahasia. Dan itu berarti siapapun yang menyamar sebagai Sujin datang dengan cara terbang. Itu sangat aneh, mengingat para dewa dan immortal sudah kehilangan tulang dewa dan mata langit. Tulang dewa berfungsi untuk terbang dan mata langit untuk kamuflase. Satu-satunya orang yang bisa melakukannya di pulau itu adalah Feng Mian. Maka dari itu Cenrong langsung menaruh perhatian lebih kepada Feng Mian. Kembali ke perdebatan, akhirnya diputuskan bahwa para manusia termasuk Tuli akan dibunuh. Namun saat itu juga tetua Heng muncul dari luar dan memasuki area diskusi untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun absen. Dikarenakan tetua Heng sangat dihormati, tidak ada tetua lain yang berani melawan. Akhirnya Tuli berhasil dibebaskan, tapi Xiaoji dan yang lainnya tetap ditahan. Selama perjalanan pulang mereka berpapasan dengan Feng Mian. Di samping tetua Heng, Feng Mian meminta agar dia menyelidiki para manusia tapi jangan sampai identitasnya ketahuan. Setelah itu selama perjalanan menuju rumah, tetua Heng bertanya kepada Tuli tentang para manusia. Tuli menceritakan bahwa mereka sudah sampai sekitar 4 atau 5 hari yang lalu. Dia juga sudah menghabiskan banyak waktu bersama mereka. Tuli bahkan sangat senang bisa berkumpul dengan sesama kaumnya dan mengetahui banyak hal yang ada di luar pulau. Menyadari betapa senang dan bersemangatnya Tuli, hal itu membuat Jing Xuan yang menyamar itu menjadi cemburu. Dia lantas berjalan cepat meninggalkan adik angkatnya itu. Di sisi lain keluarga yang terlibat perdebatan internal. Anak perempuan tetua Cheng yang cerewet selalu mengomel kenapa tetua Heng selalu dihormati, padahal sudah lama tidak memiliki kontribusi apapun. Seingatnya kondisi tetua Heng sudah sangat buruk di ulang tahunnya yang ke-90. Namun secara ajaib tetua Heng masih bisa bertahan hidup sampai usianya yang ke-100. Dari ucapan itu kita bisa mengetahui sedikit fakta bahwa mungkin tetua Heng yang asli sudah meninggal karena sakit. Dan sejak saat itu, Jing Xuan menyamar sebagai dirinya. Cheng Zhou juga sebenarnya sangat membenci para manusia. Dia menyalahkan Tu Huo, ayah kandung Tuli yang datang dan menjadi penyebab masalah. Dia juga bilang bahwa Tu Huo adalah dalang di balik insiden 10 tahun lalu. Namun anak perempuannya justru kebingungan. Karena 10 tahun lalu penyebab kekacauan adalah Zhang Shen. Hal itu membuat Cheng Zhou segera meralat ucapannya. Padahal bisa saja sebenarnya memang bukan Zhang Shen penyebab insiden 10 tahun lalu. Dan bisa saja sebenarnya para tetua mengetahui kebenarannya tapi menutup fakta yang sesungguhnya. Adegan berganti ke Sujin yang terhantui masa lalunya. Dia ingat ketika Tu Huo sampai ke pulau pertama kali. Dia, Cenrong, dan Zhang Shen adalah orang yang menangkap rombongan Tu Huo pertama kali. Dan dari Tu Huo mereka bertiga mendapat banyak informasi mengenai dunia di luar pulau dan bagaimana caranya Tu Huo bisa masuk. Sejak saat itu sifat Zhang Shen menjadi mencurigakan. Dia bahkan mau merawat Tuli kecil dengan alasan kawasan penjara tidak baik untuk anak-anak. 理解你们都有家族压力，无论如何，小的孩子，劳学环境太差了。 Lanjut ke masa kini, ternyata Tuli telah diberitahu oleh Xiaoji cara untuk keluar dari pulau. Berdasarkan informasi yang diketahui Xiaoji, ternyata ada badai misterius dengan siklus 5 tahun sekali. Badai itulah yang bisa digunakan untuk keluar dari pulau Xiliang. Tetapi Xiaoji tidak memberitahu mengenai relik Buddha berbentuk tasbih itu. Intinya Tuli memutuskan untuk ikut pergi keluar bersama Xiaoji dan rombongannya. Masalahnya dia bingung bagaimana harus bilang kepada tetua Heng. Di sisi lain, Jing Xuan dan Feng Mian tengah berdiskusi tentang para manusia fana. Jing Xuan merasa ada yang tidak beres dengan para manusia itu. Dulu saat Tu Huo datang,
Tidak ada informasi apapun yang bisa diperoleh. Dan Jing Xuan curiga ada orang yang memperoleh informasi tapi merahasiakannya. Dia juga merasa hal itu terjadi saat ini. Jing Xuan bertanya-tanya apakah sebenarnya ada yang sudah mengetahui cara keluar dari pulau, tetapi tidak memberitahukannya ke orang lain. Pembahasan dilanjutkan ke rencana Jing Xuan untuk mencuri lebih banyak jamur api di kediaman Chen. Menurut Feng Mian, para tetua dan hampir semua anggota keluarga akan memeriksa kapal para manusia keesokan hari, sehingga penjagaan akan lengah. Di saat itulah Jing Xuan akan beraksi. Feng Mian juga memberikan peta mendetail dari lokasi di mana jalur api ditanam. Setelah meminta Jing Xuan berhati-hati, perempuan itu pergi begitu saja. Saat malam telah larut, Tu Li akhirnya pulang ke rumah dan langsung diminta duduk oleh Jing Xuan yang menyamar. Dia meminta Tu Li menjauhi manusia karena khawatir mereka memanfaatkannya. Namun Tu Li justru bilang bahwa dialah yang memanfaatkan mereka untuk keluar dari pulau. Mereka akhirnya berdebat panjang, sampai akhirnya Jing Xuan sangat marah dan meminta Tu Li pergi ke kamarnya sendiri. 想多了解一下自己的根源。足了，有什么打算？你有在意过我的感受吗？说我想利用他走出去。 Adegan berganti ke pantai di malam hari. Tu Li yang merasa bersalah sedang membuat perahu dengan mekanisme rumit sambil memikirkan ulang keputusannya. Selama ini dia ingin keluar pulau tetapi tidak punya tujuan apapun di sana. Sementara itu di pulau dia memiliki kakek angkat yang sangat peduli dan membutuhkannya. Maka dari itu Tu Li memutuskan untuk tetap di pulau merawat kakek angkatnya. Barulah jika kakek angkatnya meninggal, dia akan pergi meninggalkan pulau. Saat memikirkan itu, tiba-tiba Xiaoji datang dan bertanya kenapa dia bisa membuat perahu secanggih itu. Tu Li menjawab bahwa ayah angkatnya mengajari banyak hal. Dia juga bilang kalau ayahnya bisa membuat benda ajaib apapun dengan mudah. Xiaoji langsung sadar bahwa ayah angkat Tu Li adalah dewa yang dia cari selama ini. Namun karena ayah angkat Tu Li sudah meninggal, Xiaoji memutuskan jika dia kembali ke kerajaan dengan membawa Tu Li, maka misinya tetap akan dianggap selesai. Xiaoji lantas bertanya apakah Tu Li mengenal seseorang bernama Tu Huo. Seketika itu juga Tu Li kaget dan mengatakan bahwa Tu Huo adalah ayah kandungnya. Dia lantas bertanya apakah Xiaoji mengenal ayahnya, dan sekaligus bertanya apakah ayahnya masih hidup atau tidak. Namun sebelum selesai menjawab, para pengawal segera menarik Xiaoji menjauh. Sementara itu, Tu Li malah berpikir apakah mungkin jika Xiaoji diutus ayahnya untuk datang mencarinya. Tu Li terbawa kembali keingatan masa kecilnya. Dia menemui ayah kandungnya di penjara untuk terakhir kalinya. Tu Huo mengatakan dia harus pergi karena suatu alasan, dan berjanji akan kembali suatu saat nanti. Tak lama setelahnya kapal Tu Huo berlayar menjauhi pulau dan tidak pernah kembali. Suatu hari Tu Li menyadari sesuatu. Kapal yang tenggelam di dasar laut saat dia berburu ikan sangat mirip dengan kapal yang dinaiki bersama ayahnya. Kapal itu tidak mungkin keram selama perjalanan meninggalkan pulau. Karena berdasarkan cerita Xiaoji, ayahnya berhasil kembali ke luar pulau. Berarti Tu Huo memang mencari lagi keberadaan Pulau Xiliang, tapi karena sesuatu terjadi kapal tersebut keram sebelum sampai. Di sisi lain, Jing Xuan curiga bahwa Xiaoji memiliki keterkaitan dengan Tu Huo. Tidak mungkin mereka secara kebetulan bisa sampai ke Pulau Xiliang. Tu Huo yang berhasil keluar dari pulau mungkin memberikan semacam petunjuk tentang bagaimana caranya mendatangi Pulau Xiliang sekaligus cara keluar dari sana. Dengan fakta itu, Jing Xuan memutuskan untuk ikut memeriksa kapal. Hari pemeriksaan kapal pun tiba. Para dewa mengenakan baju pelindung agar mereka aman dari cipratan air laut. Di sisi lain, Xiaoji mulai curiga dengan tingkah para dewa yang takut terhadap laut. Lebih mencurigakan lagi, sepertinya Xiaoji merencanakan sesuatu dengan orang-orangnya. Saat memeriksa kapal, para dewa menemukan sebuah kotak mencurigakan yang sepertinya sangat penting, karena Xiaoji sangat khawatir mengetahui kotak itu ditemukan. Namun sebelum kotak itu dibuka, mendadak monster naga laut raksasa muncul dan mengepung kapal tersebut.
terdapat banyak sekali naga laut bermata 3 yang mengepung kapal. Dan ternyata mereka semua mengincar para dewa. Para dewa mencoba melawan, namun mereka bukan tandingan dari sekumpulan naga laut yang ganas. Akibat pertarungan itu, para manusia juga ikut terdesak dan sesekali menjadi sasaran para naga. Pada suatu kesempatan, Xiaoji hampir diserang oleh salah satu naga. Tetapi secara mengejutkan, Tuli muncul dan menyelamatkannya. Dia bertarung dengan naga itu, tetapi tidak menyadari muncul serangan dari belakang. Untungnya seseorang muncul menyelamatkan, dan dia adalah Jing Xuan yang tidak dalam mode penyamaran. Tuli tentu saja terkejut melihat kemunculannya. Sementara itu, Jing Xuan menggunakan kemampuan sihir dan pedang saktinya untuk menebas satu demi satu kepala naga. Dan aksi duel terdahsyat sepanjang cerita ini pun terjadi. Jing Xuan membawa Tuli terbang untuk diselamatkan. Namun para naga mengejarnya tanpa henti. Pertarungan di udara pun terjadi. Dan meski Jing Xuan sangat ahli dalam bertarung, namun dia tetap kalah jumlah. Ternyata sekumpulan naga itu sebenarnya adalah satu makhluk raksasa menyerupai kraken. Jing Xuan dan Tuli jatuh ke mulut makhluk tersebut. Namun dengan sihir dahsyatnya, Jing Xuan berhasil menjebol mulut makhluk itu dan terbang menjauh ke langit lepas. Sayangnya naga-naga itu terus mengejar dan itu sangat menyulitkan bagi Jing Xuan. Area kekuasaan makhluk itu terlalu luas, sehingga Jing Xuan harus menarik makhluk itu keluar dari areanya. Jing Xuan terdesak dan dia harus berhenti di puncak sebuah karang yang sangat tinggi sampai menjulang menembus awan. Tubuhnya penuh luka akibat pertarungan, tetapi dia harus mengalahkan makhluk-makhluk itu jika ingin menyelamatkan Tuli. Maka dari itu dia akan memancing perhatian para naga agar menjauhi Tuli. Sementara itu Tuli harus menyelamatkan diri. Awalnya Tuli menolak, tetapi Jing Xuan tidak memberi pilihan lain. Selain itu, para naga juga sudah siap menerjang di sekitar mereka. Namun anehnya saat Jing Xuan bersiap-siap menyerang, para naga justru berbalik arah dan meninggalkan mereka berdua. Jing Xuan jatuh kepayahan sehingga Tuli memintanya beristirahat. Sementara itu, Tuli langsung pergi karena merasa harus menyelamatkan teman-temannya yang ada di kapal. Jing Xuan mencoba menahannya, tapi Tuli terlanjur melompat ke laut dan berenang menjauh. Tak punya pilihan, Jing Xuan akhirnya terbang menuju kapal dan sampai lebih dulu daripada Tuli. Namun mendadak Su Yin muncul menahan kaki Jing Xuan. Tapi ternyata Su Yin justru ingin berterima kasih. Akhirnya setelah situasi aman, para dewa berebut mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Su Yin. Untungnya tak ada satupun dari mereka yang mengenali Su Yin. Bahkan Tuli sekalipun ternyata tidak mengenali kakak angkatnya itu sendiri. Akhirnya mereka kembali ke Pulau Xiliang dan menghadap ke Dewan Tetua. Di sana Xiaoji mendapatkan perlakuan lebih baik karena telah menolong salah satu dewa selama penyerangan di kapal berlangsung. Namun situasi menjadi menegangkan ketika kotak misterius yang ditemukan Su Yin tadi dibuka dan terdapat gulungan berisi perintah di dalamnya. Ternyata Xiaoji diperintahkan oleh raja untuk berlayar ke Xiliang dan mencari dewa guru yang bisa membuat apa saja. Selain itu, dia juga ditugaskan untuk mencari benda ajaib bernama kotak 1000 bentuk yang pernah diciptakan oleh Sang Zhen. Xiaoji terpaksa menerima misi itu demi menyelamatkan martabat keluarganya. 是上面交代的。若我们在包裹里查到的东西，找这个东西，说是有。 Isi gulungan di kotak itu ternyata adalah detail dari perintah mencari kotak 1000 bentuk. Untungnya saat di kapal, Jing Xuan lebih dulu menemukan kotak itu, melihat isinya dan menghapus isi gulungan tersebut. Dengan begitu, Dewan Tetua tidak bisa mengetahui perihal kotak 1000 bentuk. Sementara itu, anggota keluarga Cheng tetap curiga kepada Xiaoji, dan salah satu dari mereka melancarkan sihir bola api raksasa.
Namun Jing Xuan dengan mudah menahan terjangan bola api menggunakan satu tangannya. 前就伤了我祖宗的性命。 Setelah itu, para dewan tetua semakin mengagumi kekuatan Jing Xuan, dan masing-masing menawarkan tempat untuk tinggal. Namun tentu saja Jing Xuan memilih untuk tinggal di kediaman tetua Heng bersama Tuli. Akhirnya Jing Xuan dan Tuli berangkat menuju rumah tetua Heng. Namun di tengah-tengah perjalanan, sosok misterius muncul dan menyerang mereka. Jing Xuan bergegas melancarkan serangan balik sehingga makhluk itu kabur. Jing Xuan mengejarnya sambil memberi mantra pelindung di sekitar Tuli. Untuk mencegah makhluk itu kabur, Jing Xuan menciptakan pilar-pilar kristal raksasa di sekitar hutan, dan seketika membentuk kurungan yang menahan makhluk misterius itu. Dengan sihir kristalnya, Jing Xuan menyerang makhluk itu, namun secara mengejutkan muncul pola rasi bintang yang melindunginya. Jing Xuan terkejut melihat monster mengerikan yang bisa menggunakan sihir rasi bintang. Pertarungan terus berlanjut, dan meski tidak bisa mengalahkannya, makhluk tersebut berhasil diusir oleh Jing Xuan. Ternyata jauh sebelum kejadian itu, Feng Mian pernah menyelidiki makhluk tersebut. Dia pernah melihat sosok mengerikan yang melakukan ritual dengan formasi rasi bintang. Melihat fakta itu, Feng Mian berpikir bahwa mungkin saja insiden 10 tahun lalu memang ada pihak lain yang mengambil keuntungan dan memfitnah ayah Jing Xuan. Sementara itu, di sebuah tempat misterius yang penuh dengan lava, Cheng Zhou tengah bertapa dengan kubah berwarna merah yang melingkupnya. Menariknya, terdapat berbagai pola rasi bintang yang ada di kubah pelindung tetua keluarga Cheng tersebut. Hal itu semakin mencurigakan. Apakah jangan-jangan dalang dibalik insiden 10 tahun lalu adalah Cheng Zhou? Di sisi lain, Feng Mian pergi ke sebuah tempat misterius yang penuh dengan berbagai kristal. Dia menuju sebuah kristal merah raksasa dan berhenti tepat di hadapannya. Secara mengejutkan, ternyata di dalam kristal tersebut ada tubuh Sang Shen dan istrinya yang membeku. Dan pada momen pengungkapan hal besar itu, dan ketika cerita sedang seru-serunya, musim pertama The Island of Xilian berakhir. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa rebahan, karena rebahan sebagian dari iman. Hehehe. Sekian, terima kasih.